warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi PLH untuk kelas 10 dengan tema kesadaran lingkungan untuk keberlanjutan bumi dan sumber daya alam. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar PLH. Keberadaan alam yang ada di sekitar kita itu bukan hanya untuk diri kita saja, tapi untuk seluruh organisme yang ada di dalamnya. Organisme yang ada di dalamnya adalah berupa hewan, tumbuhan, serta SDA yang ada yang mungkin tidak terdeteksi, dalam arti kata bisa terurai atau tidak, terlihat atau tidak. Yang kedua, tujuan kehidupan manusia di bumi. Tujuan manusia atau kehidupan manusia bukan hanya memproduksi saja atau mengkonsumsi, sekaligus mengkonservasi dan memperbaharui sumber daya alam. Jadi sebagai manusia jangan hanya untuk menikmati saja SDA yang ada atau sumber daya alam yang ada, tapi bagaimana kita menggunakan SDA secara optimal, secara maksimal agar SDA tetap bisa digunakan untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup. SDA itu sangat bermanfaat buat seluruh manusia atau seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Lebih banyak berterima kasih terhadap alam, dalam arti kata kita itu mengambil hasil alam sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai hasil alam itu habis. Bagaimana generasi yang akan datang? Kita harus berpikir ke depan, ke arah yang lebih jauh. Jangan sampai SDA yang ada itu cepat habis, cepat punah tanpa sesuatu yang kita hasilkan. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan di masyarakat dengan baik. Kita punya materi yang kemarin seperti etika lingkungan, itu perlu diaplikasikan. Karena kalau sudah beretika, insya Allah lingkungan akan menjaga kita. Karena apa? Etika itu adalah salah satu bagaimana kita menjaga, mempertahankan lingkungan secara optimal. Yang ketiga, berbagi kepada sesama. Jangan sampai kita jadi egois. Jangan sampai SDA yang kita nikmati sepuas hati kita. Seperti itu. Yang ketiga, menjadi manajer yang baik. Menjadi manajer yang baik dalam pelestarian SDA adalah mengerem diri kita, bahwa kita harus memilih mana yang harus dikonservasi, mana yang harus diberdayakan, mana harus yang dikonsumsi. Itu salah satu contohnya. Yang keempat adalah SDA itu terbatas, harus dihargai serta diperbaharui dengan baik, dengan bijak. Yang kelima, hubungan manusia dengan alam. Kita sebagai manusia itu harus pintar berinteraksi dengan alam. Salah satu contohnya berinteraksi dengan pohon misalkan. Bukan berarti pohonnya harus diajak ngomong, bukan. Atau bicara dengan hewan, bukan. Tapi setidaknya kita harus paham, contoh saja tumbuhan atau hewan itu mempunyai fungsi dalam kehidupan pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu contohnya pohon saja. Di saat pohon itu bisa menghasilkan udara setiap pagi untuk manusia, menghirup CO2 dan CO yang ada di udara, itu berarti tingkat kebutuhan terhadap tumbuhan dalam hal proses produksi O2 itu sangat penting. Itu adalah salah satu contoh yang sederhana, tapi memang perlu pemahaman yang khusus. Jangan sampai kita galau terhadap orang lain tapi lingkungan jadi
babak belur gara-gara kita. Putus cinta, galau, mungkin daun singkong orang habis dibabat, itu salah gitu. Kenapa? Karena berarti kita tidak baik interaksinya dengan alam, salah satu contohnya. Ya. Organisme hidup, yang namanya organisme itu makhluk hidupnya, ya, tanpa kita bisa lihat, misalkan virus, bakteri, ya, atau mungkin yang bisa kita lihat, salah satu contohnya hewan, ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita berinteraksi manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, kerjasama ekologi. Di dalam lingkungan kita ada yang namanya interaksi terhadap makhluk hidup dengan lingkungan, lingkungan dengan makhluk hidupnya, hewan dengan hewan, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan. Itu adalah salah satu contoh hubungan-hubungan yang memang perlu dijaga, dirawat baik-baik sehingga SDA tetap optimal dan maksimal untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya ada stabilitas ekologi. Jangan sampai ekologi atau tingkat kerjasama biologis dan budaya di lingkungan kita itu punah atau rusak. Di saat pemenuhan kebutuhan, ya, tidak melihat SDA yang ada, itu pasti akan kekurangan atau tumpang tindih. Harus ada interaksi yang baik, jangan sampai punah. Kalau sudah hubungan biologis, budaya, ekologinya bagus, insya Allah lingkungan akan tetap terawat, terjaga dengan baik. Selanjutnya ada negara. Negara harus, ya, mengawasi SDA. Jangan sampai SDA yang ada di negara kita ini itu habis atau rusak karena tidak ada pengawasan dari negara. Ya, dan negara pun harus melindungi individu dan masyarakat dari eksploitasi yang berlebihan. Penambangan harus disorot, jangan sampai, ya, penambangan ada yang ilegal, nggak ada izinnya sehingga kualitasnya merusak potensi atau SDA yang ada atau lingkungan kita, ya, yang ada. Jangan sampai kerusakan terjadi. Banyak sekali di sekitar kita atau SDA yang ada di sekitar kita itu rusak atau pengolahannya tidak optimal karena memang tidak ada monitoring. Karena memang mungkin cuma semau gue atau ya terserah aku aja. Itu adalah sikap yang tidak baik. Makanya negara itu berwenang terhadap kebijakan yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan atau industri sehingga dalam prosesnya berjalan baik. Harus berpikir nanti limbahnya bagaimana, seperti itu. Di dalam keberlangsungan makhluk hidup atau lingkungan itu manusianya itu harus punya rasa kasih sayang, harus rasa berbagi. Salah satu contoh saja, ini sering kita lihat di lingkungan kita, misalkan ada hewan, ya, misalkan satu contoh kucing saja, kucing depan rumah kita lewat, tapi tiba-tiba kita lempar batu, ya, kita sakitin, kita siram. Nah, padahal ya mereka belum tentu salah lewat rumah kita, lewat pekarangan kita, ya. Nah, di situ adalah etikanya bermain. Dari pertemuan yang kemarin itu harus diaplikasikan. Nggak salah-salah langsung ditimpuk, pohon-pohon dirobohkan, daunnya diambilin sampai gundul. Ya, itu adalah salah satu contoh manusia yang tidak mengasihi dan tidak mau berbagi terhadap makhluk lain. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada hewan dan tumbuhan. Ya, manusia itu tidak harus individualis atau mendominasi bahwa di lingkungan aku yang paling kuat, aku yang paling super, tidak seperti itu. Harus bersinergi antara yang lemah, yang kuat, harus ada yang namanya kelebihan, kekurangan itu harus di-cover dengan baik. Sehingga pemenuhan hak dan kewajiban antara manusia dan manusia itu tercover. Sehingga
di dalam lingkungan timbul kesejahteraan. Seperti itu. Yang terakhir, setiap manusia di bumi adalah unik. Ya, setiap orang itu unik, punya gaya, stylenya, kehidupannya, atau gaya bicara, atau gayanya itu beda-beda. Jangan pernah berpatok bahwa manusia itu idealnya harus seperti ini. Tidak. Setiap siswa atau setiap tumbuhan, setiap seekor burung atau hewan lainnya itu punya keunikan tersendiri. Karena di dalam Al-Quran Allah itu menciptakan ya manusia itu beragam, suku, bangsa salah satu contohnya. Nah, keragaman itu, keunikan itu ya harus kita terima. Ya, harus kita sinergikan dengan kekurangan yang ada di sekitar lingkungan kita. Salah satu contoh, teman kita mempunyai kemampuan yang lebih. Dan teman satunya mungkin ada kekurangan, misalkan dalam hal ilmu eksak, atau mungkin ya keterampilan, atau mungkin kesenian gitu. Otomatis kita tidak boleh meremehkan, karena di dalam lingkungan kita itu tidak boleh ada rasa merendahkan makhluk lain, manusia, hewan ataupun tumbuhan. Seperti itu. Kita itu sebagai individu itu harus mempunyai kepribadian yang lebih baik. Dalam arti kata, kita harus belajar terhadap lingkungan. Salah satu contohnya saja, setiap tahun mungkin di wilayah kita atau di kota besar banyak sekali mengalami yang namanya banjir. Nah, dari banjir tadi kita harus belajar pengalaman. Tahun kemarin sudah banjir, apakah tahun ini kita akan kena banjir lagi? Dari situ saja kita harus belajar bahwa pengalaman-pengalaman itu membuat kita berpikir keras. Bagaimana solusinya biar tidak terjadi banjir kembali? Otomatis kita harus berpikir. Kita harus cari solusi, bukan berdebat, bukan saling menghujat. Karena di dalam etika lingkungan perlu diterapkan rasa humanistik, rasa kemanusiaan, bagaimana manusia itu harus tolong-menolong dalam hal pemenuhan kewajiban ataupun haknya terhadap sumber daya alam yang lainnya. Dalam pemenuhan hak atas sumber daya alam, manusia itu harus optimal dalam pemenuhan haknya. Otomatis ya, pemenuhan haknya itu harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jangan sampai lingkungannya udah rusak, tidak dijaga, ya, itu pengennya menang sendiri. Dia tidak berusaha bagaimana mengcover, bagaimana SDA akan tetap optimal untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang. Setiap manusia itu punya keunikan tadi ya. Jadi kita harus bersyukur dengan keadaan diri kita, dengan keadaan lingkungan kita, dengan cara menghargai, menghormati, serta menjaga dan melestarikan, itu yang penting. Kesimpulannya adalah bagaimana penerapan-penerapan tersebut sangat bermanfaat. Bagaimana kesadaran lingkungan untuk keberlanjutan SDA dan alam itu harus diupayakan dengan baik. Kesimpulannya adalah mari bersama-sama kita rawat bumi kita, kita jaga lingkungan kita, kita optimalkan SDA yang ada tanpa mengeksploitasi secara berlebihan. Mungkin tema pada hari ini tentang kesadaran lingkungan untuk keberlanjutan alam dan SDA. Sekian, mudah-mudahan kita bisa aplikasi terhadap materi ini dalam keseharian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu, saya akan memberikan latihan di rumah, nanti dikerjakan dengan baik. Kalau bisa benar, karena setiap
jawaban pastinya punya persepsi pandangan yang lain, karena manusia itu salah satunya punya keunikan tersendiri untuk solusi dari masalahnya. Yang pertama, ini adalah soal-soal esai ya. Jadi nanti di rumah tinggal dijelaskan. Bisa ambil sumber-sumber dari mana saja boleh. Nomor 1, bagaimana melakukan stabilitas lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap makhluk lain agar interaksi ekologis tetap harmonis dalam lingkungan. Mungkin itu saja materi dan latihan untuk kelas 10 semua jurusan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.